Selamat pagi ya teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di kuliah matematika untuk ilmu komputer ya. Hari ini kalau tidak salah pertemuan yang kelima kalau tidak salah, setelah UTS. Sehingga kalau kita coba eh, hitung lagi jumlah pertemuan yang masih tersisa itu ada pekan depan dan satu pekan lagi kalau tidak salah ya. Jadi eh, termasuk hari ini nanti ada 3 kali pertemuan insya Allah. Ya, materi yang akan kita pelajari sebenarnya tinggal satu topik ya kalau tidak salah, yaitu mengenai probability. Ya, kalau kemarin kita fokus pada aljabar, vektor, dan matriks. Maka di pertemuan-pertemuan yang masih ada, ini kita coba ya untuk mempelajari topik mengenai probability, gitu kan. Salah satu konsep yang uh, biasa dipakai terkait dengan ilmu komputer ya, konsep probability yang terkait dengan ilmu komputer itu adalah nanti konsep mengenai random variable itu, gitu ya. Yang kemarin saya minta teman-teman untuk membaca, gitu ya, membaca uh, beberapa penjelasan atau suatu potongan naskah yang saya ambilkan dari buku itu yang membahas mengenai definisi ya, definisi dari random variable, definisi secara matematik ya, atau definisi formalnya gitu. Saya memang tidak akan membahas random variable secara formal eh, di dalam kelas karena menurut saya itu terlalu apa ya, terlalu rumit atau terlalu istilahnya terlalu terlalu ribet gitu ya kalau dibahas gitu, karena memang kadang-kadang konsep terkait definisi itu dibaca sendiri aja biar lebih jelas ya. Seperti dulu kita belajar di kalkulus ya, limit limit itu kan definisinya rumit sekali teman-teman ya. Kalau mau bicara definisi formal dari limit kan, teman-teman pasti ingat dulu, mungkin ya yang pernah belajar. Kalau yang belum pernah ya mungkin nggak ingat. Yang pernah belajar definisi limit, limit itu kan definisinya untuk setiap epsilon lebih besar dari nol gitu kan. Nah, ada delta gitu ya. Ya, delta lebih kecil dari nol sehingga kalau X itu dikurangi X0 di bawah epsilon maka gitu-gitu. Eh, dikurangi apa namanya, X dikurangi X0 lebih dari delta, itu definisinya panjang teman-teman ya. Definisi formal matematik itu memang rapi sih, tapi kadang-kadang detail sekali gitu ya, rumit atau ribet gitu ya. Sehingga kalau sudah bicara definisi itu lebih baik dibaca sendiri aja gitu. Kita langsung pakai aja, pakai hasilnya gitu. Seperti limit itu kan ya, teman-teman disuruh ngitung limit kan bisa gitu ya. Limit dari sin X per X untuk X mendekati nol itu saya kira bisa gitu. Tapi kalau bicara definisi kan malah menjadi rumit. Tapi kalau sudah langsung penggunaan biasanya lebih lebih mudah. Termasuk random variable. Random variable itu definisinya kan rumit itu. Silakan teman-teman baca itu di naskah, potongan naskah yang saya sharekan itu di si master itu. Random variable itu definisinya itu ternyata itu sebenarnya random variable itu pemetaan ya teman-teman ya. Definisi aslinya, definisi formalnya random variable itu pemetaan. Silakan dibaca di naskahnya. Tapi kita nggak usah terlalu uh, ke sana gitu ya, nggak usah terlalu mempermasalahkan definisi dari random variable. Jadi kita nanti pakai uh, apa namanya, konsep yang lebih intuitif saja, bukan bukan konsep yang formal ya. Formal itu yang resmi secara matematis. Kita tidak pakai definisi formal, nanti kita pakai definisi yang intuitif saja gitu ya. Kalau saya sendiri mendefinisikan random variable itu ya apa namanya, eh, saya analogikan saja dengan variabel yang biasa kita ketahui gitu kan. Kalau variabel yang biasa kita ketahui itu eh, mengambil satu nilai tertentu, misalnya X, bilangan real, nah, X itu nilainya tertentu kan, nah, 2 gitu misalnya. Tapi kalau random variable itu nilainya tidak tertentu. Dia itu bisa memiliki banyak nilai atau memungkinkan untuk memiliki banyak nilai, dan masing-masing nilai itu nanti memiliki probabilitasnya masing-masing. Jadi
bisa kita gambarkan ya dalam bentuk grafik. Jadi random variable itu untuk memvisualisasikannya dalam bentuk grafik gitu. Kalau variabel biasa, teman-teman ingin menggambarkan suatu variabel biasa itu kan dengan angka gitu ya. X sama dengan 5. Gitu. Kalau random variable nggak bisa dituliskan dalam bentuk angka. X sama dengan 5 itu nggak bisa. Bisanya adalah random variable ini kita gambarkan dalam bentuk grafik. Nah, nanti kita lihat grafiknya grafik distribusi ya. Bisa berupa probability mass function atau probability density function PMF atau PDF. Jadi bedanya di situ. Kalau kalau variabel biasa itu teman-teman disuruh menggambarkan variabel biasa itu ya bisa dengan angka X sama dengan 5 atau X sama dengan 10. Tapi kalau variabel random itu nggak bisa digambarkan dengan angka. Nah, paling mudah random variable itu digambarkan dalam bentuk grafik. Ya. Grafik apa? Grafik distribusi. Ya, bisa dua macam, probability mass function atau PMF, ataupun PDF ya, probability density function. Ya itu sekilas dulu ya mengenai random variable. Nanti kita akan berbicara banyak sebenarnya terkait dengan random variable. Ya, sebelum ke sana, mungkin saya coba singgung sedikit lagi juga terkait dengan materi yang kemarin ya, aljabar vektor matriks. Sebenarnya saya sudah sampaikan semuanya sih terkait dengan konsep-konsep kalkulus vektor ya, yang mana saya mencoba menyampaikan ke teman-teman apa itu Jacobian dan apa itu Hessian sebenarnya. Cuma mungkin saya terlewat untuk sedikit mengingatkan kepada teman-teman ya, bahwa di dalam aljabar vektor matriks, termasuk di dalam kalkulus vektor dan matriks itu penggunaan blok itu sangat membantu gitu ya. Jadi mungkin teman-teman dulu pernah mengenal konsep matriks itu bisa dibagi di dalamnya bisa dipartisi menjadi blok-blok kayak itu. Nah, istilahnya kalau di literatur itu blok apa namanya blok matrik ya. Matriks yang atau matrik blok ya. Matrik yang di dalamnya itu elemen-elemen di dalamnya itu seolah-olah dipandang sebagai kumpulan dari blok-blok. Nah, itu sangat sangat membantu sebenarnya. Itu sebelum dilanjutkan ke probability saya ingin menyenggol itu dulu karena mungkin kemarin saya tidak sempat menyampaikannya. Kemarin kita lebih banyak berbicara mengenai apa itu Jacobian sebagai turunan pertama pada kalkulus vektor dan kita bicara Hessian ya sebagai turunan kedua pada kalkulus vektor. Tapi ada satu konsep yang memang saya ingin sampaikan ke teman-teman ya, ya mungkin semacam apa namanya ya reminder aja gitu ya, bahwa di dalam aljabar vektor matriks atau di dalam kalkulus vektor dan matriks itu seringkali sangat membantu ketika kita memandang matriks itu sebagai berisi atau matriks itu berisi blok-blok. Nah, kalau teman-teman baca di internet itu namanya blok matris gitu ya. Blok matris artinya matriks-matriks yang isinya itu kita pandang dalam bentuk blok-blok gitu ya. Mungkin contohnya gimana ya? Saya berikan contoh saja ya. Mungkin teman-teman bisa lihat kamera ya, kamera di sini. Ya, silakan lihat di kamera ini ya. Saya menulisnya karena belum beli pen tablet lagi ya, saya nulisnya di sini lagi, di kertas lagi. Silakan dilihat di kamera ya. Sebagai contoh saya punya matriks seperti ini. Ya, misalnya saya punya matriks ukuran 3 kali 3 misalnya. Dan saya punya vektor misalnya. Ya, misalnya ini ya. Ya, ini kan operasi perkalian matriks biasa ya. Eh, ya teman-teman bisa melakukan operasi matriks seperti biasa sih.
dikalikan ya, 100 kalikan 241 itu ya berarti 2 gitu ya. Kemudian 0 min 10 dikalikan dengan 241 ya, itu berarti min 4 misalnya. Atau 00 min 1 kalikan 24 min 1 itu ya min 1. Misalnya seperti ini. Ini perkalian biasa. Tetapi sebenarnya dalam banyak kesempatan matriks itu bisa juga kita pandang sebagai blok. Maksudnya matriks ini kita, sebagai contoh, ini matriks ini bisa kita pandang sebagai seperti ini teman-teman. Terdiri dari eh, 3 bagian. Ini saya beri garis ini ya. Nah, ini kan seolah-olah matriks ini kita bagi menjadi, kita partisi ya, menjadi 3 bagian gitu ya. Bagian yang pertama itu yang paling atas ini berupa blok dengan ukuran 1 kali 3. Yang ini juga sama, 1 kali 3, ini 1 kali 3. Nah ini ternyata matriks itu bisa dipandang dalam bentuk blok seperti ini, dan ini juga kalau ini dipandang sebagai blok, ini saya bisa gambarkan seperti ini teman-teman ya. Jadi ini saya sebut aja ini row 1 gitu ya. Row 1 itu baris pertama, ini row 2 itu baris kedua, ini row 3 baris ketiga, kan jadinya seperti itu ya. Jadi matriks tadi yang aslinya itu 3 kali 3 itu bisa kita pandang sebagai blok seperti ini. Ya, membagi bloknya seperti apa sebenarnya terserah teman-teman, ini hanya sekedar contoh. Ya, blok pertama itu baris pertama, sebenarnya blok pertama itu 2 baris, yang pertama juga boleh. Misalnya ini saya tutup, blok pertama yang 2 baris pertama, kemudian blok kedua itu 1 baris yang terakhir, ya nggak masalah. Atau dibaginya vertikal itu ya nggak apa-apa. Blok yang pertama itu kolom kiri, blok yang kedua kolom tengah, blok ketiga kolom kanan, atau mungkin blok pertama itu 2 kolom di sebelah kiri, blok kedua itu 1 kolom yang paling kanan, itu juga bisa. Artinya blok-blok itu terserah kita mau membaginya gimana. Cuma kadang-kadang tergantung keperluan ya. Kita membagi menjadi blok itu tergantung keperluan ya. Ya contohnya seperti ini ya. Contohnya saya bagi menjadi 3 blok. Blok pertama saya sebut R1. Jadi R1 ini sebenarnya blok pertama ya. Row 1 lah gampangannya gitu ya. Blok kedua ini saya sebut R2, blok ketiga ini saya sebut R3. Jadi ini row, row, row. Ini pun sebenarnya bisa kita pandang sebagai satu blok ya. Yang vektor ini kita anggap aja sebagai X gitu ya. Vektor X ini. Atau U atau apalah, terserah teman-teman mau menamainya apa. Ini saya sebut sebagai U misalnya ya. Kolom ini ya. Kolom 241 ini saya sebut sebagai U misalnya. Ya ternyata aturan perkalian matriks biasa itu juga tetap bisa dilakukan teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau kita tuliskan dalam bentuk blok itu pun nanti hasil perkaliannya juga sebenarnya sama teman-teman. Tetap 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 seperti perkalian matriks biasa. Jadi ini R1 kali U. Ini kan bisa kita anggap ukurannya apa? Ukurannya kan 3 blok ya. 3 blok kali 1 blok gitu kan. Yang depan ini, sedangkan yang ini 1 blok kali 1 blok. Kali 1 blok. Kalau aslinya sih ini 3 kali 3 ya teman-teman. Aslinya. Sedangkan ini itu adalah 3 kali 1. Maka hasil akhirnya itu 3 kali 1. Kalau ini ketika dituliskan dalam bentuk blok, ini kan berarti 3 kali 1, 3 blok kali 1 blok gitu ya. Yang ini 1 blok kali 1 blok. Hasilnya apa? Hasil akhirnya itu adalah ya sama 3 blok kali 1 blok. Ya, ukurannya itu ya 3 kali 1 lah gitu ya. Sama ya 3 blok kali 1 blok. Ya, 3 blok kali 1 blok. Nah, ini kan cara melihatnya begitu ya. Ini 3 kali 1, ini 1 kali 1. Hasilnya di sini juga 3 kali 1. 3 kali 1-nya 3 blok kali 1 blok kan. Nah, isinya apa ya? Sama R1 kali U. R1 dikalikan U. Yang ini R2 dikalikan U. Ini R3 dikalikan U. Nah, jadi ini contoh bagaimana ketika matriks itu dibagi menjadi blok, itu aturan perkaliannya tetap tidak berubah, sama seperti biasa. Cuma ini sekarang 3 blok kali 1 blok, ini 1 blok kali 1 blok, hasilnya apa? 3 blok kali 1 blok. Cara ngalikannya gimana ya? Seperti biasa, R1 dikalikan U, R2 kalikan U, R3 kalikan U. Sama aja seperti ini. Cuma nanti teman-teman bisa lihat ya, bahwa R1 kali U itu ukurannya berapa? R1 ini kan ini.
U itu yang ini. Berarti R1 kali U itu ukurannya 1 kali 1 ini. Kenapa? Karena R1 itu 1 kali 3, U itu 3 kali 1. Maka R1 kali U itu ya 1 kali 1. Ini juga 1 kali 1. Ini adalah 1 kali 1. Nah, ini namanya perkalian blok matriks ya. Nah, ini nanti kapan-kapan kita singgung lagi. Nah, insya Allah nanti kalau di probabilitas nanti kita bicara tentang covariance ya. Nanti kita coba pakai lagi konsep apa namanya matriks blok ini ya. Teman-teman kemarin diajari Pak Reza eigen value decomposition itu nanti sebenarnya bisa kita maknai dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk perkalian blok gitu ya. Jadi ini kita anggap baris 1, baris 2, baris 3, ini kita anggap sebagai vektor 1 ya, ini U atau V gitu ya. Vektor 1 kan nanti kita maknai dalam bentuk perkalian blok ya. Eigen value decomposition dilihat sebagai perkalian matriks blok. Termasuk di sini kalau teman-teman lihat ini yang ini ya. AX kali B sudah ada yang mengerjakan ini belum di latihan ya, exercises 5.6 yang kedua. Nah, itu kan teman-teman lihat ya di situ ya. Ini cuma contoh ya, contoh bagaimana perkalian matriks itu bisa kita lihat sebagai blok gitu. Perkalian antara matriks blok ya. Di situ kan ada A ya. A dikalikan dengan X. Nah, ini videonya habis. Ya, teman-teman lihat ya ini ya. Ini kan ada perkaliannya A kali X kali B gitu kan. Ukurannya juga sudah ada di situ. A itu ukurannya D kali E gitu kan. X itu ukurannya E kali F. B itu ukurannya F kali D. Ya. Ini hasilnya pasti nanti suatu matriks ya. Sebut aja matriksnya apa ya? Sebut aja AXB itu kita sebut sebagai matriks matriks W misalnya ya kita sebut saja sebagai matriks W misalnya. Jadi ini D kali E kali F kali D. Maka hasil akhirnya adalah D kali D. Ya. Matriks persegi D kali D. Ya. Masalahnya di sini kita disuruh mencari turunannya gitu ya, turunan dari AXB itu dan trace-nya. Trace itu apa? Trace itu jumlah dari diagonalnya ya teman-teman ya. Jadi AXB itu A kali X kali B. Hasilnya apa? Hasilnya itu W. W itu ukurannya D kali D. Jadi dia matriks persegi. Dan dia punya diagonal. Matriks persegi kan ada diagonalnya ya. Nah, diagonalnya ini nanti di sum. Dilakukan sum itu adalah trace-nya. Jadi trace AXB itu sama dengan sum dari diagonalnya W ini. Nah, itu nanti akan kita turunkan. Jadi kalau diturunkan terhadap apa? Diturunkan terhadap X gitu ya teman-teman ya. Nah, ini perintahnya ini adalah perintahnya itu diturunkan terhadap X gitu ya. Ya mungkin kalau secara langsung menjadi sangat sulit melihatnya gitu ya. Melihat apa namanya? Turunannya gitu. Nah, nanti bisa dibantu dengan dalam bentuk blok matriks gitu ya teman-teman ya. Caranya gimana? Saya memandangnya A ini kan sebenarnya matriks isinya banyak gitu ya. Gitu ya. Ini saya pandang sebagai kumpulan dari baris-baris. Kalau X saya biarkan, X ini matriks seperti ini saya biarkan, B
ini nanti juga sebenarnya isinya banyak, tapi saya pandang sebagai kolom-kolom. Jadi bisa saja kita tuliskan begini, teman-teman. Ini ya, R1, R2, dan seterusnya, gitu kan. Sampai dengan R yang ke D. Karena kan ukurannya D ya ini. Jadi matriks A ini saya anggap sebagai kumpulan dari baris-baris. X-nya juga sendiri tetap di sini. Sedangkan B-nya itu saya anggap sebagai kumpulan dari kolom-kolom. B ini kan punya kolom. Ada kolom 1 gitu ya. Kolom 2. Nah, ini mungkin saya gambarnya gini ya. Enggak usah sampai bawah gitu ya. Kolom 1, kolom 2, dan seterusnya sampai kolom yang keberapa? Sampai kolom yang ke D. Ya, saya memandangnya seperti ini, teman-teman. Saya memandang A dan B sebagai ini. X-nya kita biarkan aja. Nah, sehingga A itu kumpulan dari baris pertama sampai baris ke D. B itu kumpulan dari kolom 1 sampai kolom ke D. X kita biarkan. Ya teman-teman mungkin nggak usah tanya dulu kenapa kita biarkan. Ya. Ikuti dulu saja. Karena yang ingin saya sampaikan sebenarnya bukan masalah rumus-rumusnya. Tapi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman bahwa kadang-kadang itu melihat matriks itu sebagai blok, kumpulan blok itu membantu gitu. Contohnya ini A ini kan sebenarnya matriks, tapi kan kita anggap sebagai kumpulan dari row. Kita membagi matriks itu menjadi blok-blok, ya, di mana satu blok itu satu row. B juga kita anggap sebagai matriks, tapi kita bagi menjadi blok-blok. Satu blok itu satu kolom kan gitu. Kita memandangnya seperti itu. Row-nya ini kita sebut R1, R2 sampai RD tentu saja karena A ini kan tingginya D. Maka row-nya sampai row yang gede. B ini lebarnya adalah D juga. Maka ini kolom 1, kolom 2 sampai kolom gede kan. Ini semua bagaimana kita memandang matriks itu sebagai kumpulan dari blok. Nah, ini apa namanya? Begitu ya teman-teman. Ya, kita bisa melihatnya sebagai berisi blok-blok untuk setiap matriksnya itu. A ini kita anggap berisi blok-blok dalam bentuk baris, B ini kita anggap berisi blok-blok dalam bentuk kolom. Kadang-kadang yang seperti itu nanti banyak gunanya teman-teman. Saya cuma ingin menekankan kepada teman-teman bahwa jangan lupa dalam aljabar vektor matriks kita bisa menggunakan konsep blok-blok itu. Nanti kapan-kapan kalau ketemu itu mungkin teman-teman bisa memandang matriks sebagai kumpulan blok. Kita lanjutkan. Sehingga di sini AXB ini karena sudah kita tuliskan dalam bentuk blok seperti ini, ya kita mengalihkannya seperti biasa ya. Ini kan R1 kali X, R2 kali X, RD kali X. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi seperti ini hasilnya kan. R1X, ini kan dikalikan dulu dengan X. Ya seperti perkalian biasa, ini kan D kali 1, ini 1 kali 1. Ini kan kalau kita lihat ini kan ada D ya, ke bawahnya D, ke kanannya cuma satu kolom kan. Jadi kan hasilnya juga ke bawahnya D, ke kanannya cuma satu kan, hasilnya jadi seperti ini. R1X, R2X, dan seterusnya sampai dengan RDX. Kita kalikan dengan C1, C2 sampai dengan kolom yang gede. Kan gini ya, kalau ini kita lanjutkan teman-teman. Prosesnya ini. Ya. Nah ini kalau kita lanjutkan, ini ukurannya berapa? D kali 1, ini ukurannya apa? 1 kali D. Berarti hasilnya nanti D kali D juga. Betul nggak? Nah, jadi ini kalau kita tuliskan nanti bentuknya seperti ini. D kali D, teman-teman. Ini kan yang depan ini kan D kali 1, yang ini D kali D. 1 kali D. Hasilnya apa? D kali D. Ya nggak masalah. Jadi ini R1X C1. Ini R1 XC2 dan seterusnya sampai dengan R1 XCD. Ya, gitu kan. Apa namanya? Untuk yang pertama. Untuk yang kedua, R2 XC1, R2 XC2 dan seterusnya sampai dengan R2 XCD. Nanti sampai yang terakhir di sini. RDXC1, RDXC2 dan seterusnya sampai dengan RDXCD. Nah, jadi hasilnya ini teman-teman.
Ada D kali D. Dan teman-teman tahu ya, R1 X C1. R1 itu kan row ya, baris. Ukurannya apa? 1 kali E tadi di sini. X itu ukurannya E kali F. B itu kan C1 ini kan kolom. Ukurannya apa? Ukurannya adalah F kali 1. Nah, maka ini setiap elemen ini sebenarnya ukurannya 1 kali 1. 1 kali 1 ini semuanya 1 kali 1. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini cara melihatnya seperti ini. Jadi AXB yang tadinya berupa matriks biasa, sekarang AXB ini kita ubah dalam bentuk seperti ini. R1XT1, R1XT2, R1XTD, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita ingin melihat trace-nya. Trace itu yang diagonalnya ini, teman-teman. Nah, ini trace-nya. Nah, trace-nya ini kita jumlahkan. Nah, trace ini kan dijumlahkan. Trace itu kan penjumlahan dari diagonalnya. Kalau tidak kita tuliskan dalam bentuk blok matriks ini sulit melihat trace-nya ini. Trace itu kan jumlah dari diagonalnya ini. Nah, lanjutkan ya. Ini cuma ilustrasi bahwa teman-teman itu suatu saat penting gitu ya untuk menyadari kalau matriks itu bisa kita pandang berisi blok-blok. Contohnya dalam hal ini kita bisa pandang berisi blok sehingga trace-nya jadi terlihat. Ya, sehingga trace AXB sekarang jadi bisa dituliskan di sini gampang. Apa? R1XC1 ditambah yang ini nggak kepake semua, yang kepake cuma diagonalnya doang. R2XC2 ditambah terusnya RDXCD. R1 itu apa? R1 itu row pertama dari A. R2 itu apa? Row kedua dari A. RD itu apa? Row kedua dari A. C1 apa? C1 kolom pertama dari B. C2 itu kolom kedua dari B. CD itu kolom kedua dari B. Jadi sekarang terlihat trace AXB itu bisa dituliskan dalam bentuk ini. Gitu ya. Nah, berarti turunan dari trace AXB terhadap X, berarti ya turunannya ini. Turunan dari RXC1 terhadap X, turunan dari R2X2 terhadap X, tambah dan seterusnya, turunan dari RDXCD terhadap X. Gitu ya. Kan jadi begitu turunannya. Ini tambah ini gitu ya, rumus biasa. Nah, ini cara menurunkan ini gimana? Sudah ada kan di identity yang kita pelajari kemarin ya. Nah, ini kan ada identity yang pernah teman-teman lihat di sini. Nah, contohnya yang ini. Nah, yang ini. Gitu ya. Di situ A transpose kalau di sini R1. A transpose itu R1, X itu ya X. Kalau di situ B, ini teman-teman lihat yang di lihat yang di share screen ya, bukan yang di kamera. B itu kalau di sini C-nya. Gitu ya. Di turunannya apa? Dari rumus itu turunannya adalah A kali B transpose atau kalau di sini ya, berarti R transpose turunannya ya. Turunan yang ini, turunan yang pertama ini R1 transpose dikalikan dengan C1 sebentar. Ya A-nya R1-nya ditranspos, B-nya itu juga B-nya itu ya B-nya ditranspos juga. Nah, jadi gini. Ya. Rumusnya ini teman-teman. R1 ditranspos ya dikalikan dengan C1 ditranspos. Yang ini turunannya juga sama. R2 transpos, C2 transpos. Dan seterusnya sampai dengan RD transpos, CD transpos. Nah, hasilnya itu teman-teman. Apa namanya? Turunannya ya, turunan dari trace AXB terhadap X dengan cara didekomposisi seperti ini dengan blok-blok matriks jadi lebih mudah untuk menemukan turunannya.
Ukurannya berapa turunannya? Ya, R1 transpose ukurannya berapa? Ukurannya kan R1 itu kan tadi D. Ya, R1 transpose itu ukurannya D, C1 transpose juga D. Sehingga ini ukurannya, bukan ya, R1 transpose itu kan jumlah jumlah kolom dari A ya. Gimana ya? Jumlah kolom dari A itu E ya. Teman-teman lihat E. Berarti R1 transpose itu E, sedangkan C1 itu jumlah eh, jumlah baris pada B ya, berarti F. Berarti ukurannya E kali. Jadi ini ukurannya E kali F semuanya kalau dijumlahkan. Gitu ya. Ya ini untuk menghitung turunan. Tadi enggak ini enggak usah terlalu diperhatikan sampai sini ya. Enggak usah. Ini cuma memberikan ilustrasi, teman-teman enggak harus perhatikan sampai sini. Cuma saya ingin menekankan bahwa konsep dari matriks blocks itu penting. Bahwa elemen-elemen dari matriks itu kadang-kadang bisa kita pandang sebagai kumpulan blok gitu. Kalau tadi bloknya itu berupa rows, berupa baris-baris, kadang-kadang bloknya kita lihat dalam bentuk kolom gitu ya. Nah, itu apa namanya? Contoh contohnya. Nanti kapan-kapan kita lihat lagi waktu nanti kita singgung lagi eigenvalue decomposition, kita akan memandang juga bahwa eigenvalue decomposition itu berisi matriks-matriks blok itu. Matriks-matriks blok itu nanti kita pakai. Kalau sekarang ini nggak usah terlalu diperhatikan, nggak apa. Intinya teman-teman perhatikan bahwa matriks itu bisa dipandang berisi blok-blok. Tidak hanya berisi elemen, tapi bisa kita pandang berisi blok-blok dan operasi perkaliannya tetap biasa, seperti perkalian matriks biasa. Gitu ya. Oke, jadi eh, dengan demikian untuk kalkulus vektor matriks kita kita anggap sudah selesai gitu ya. Baik. Eh, Selanjutnya kita akan berbicara tentang probability gitu ya. Ini ada sekitar 2,5 pertemuan lagi ya. Kita coba bicara tentang probability. Eh, Probability ini kalau di SD, SMP itu juga sudah diajari, cuma menurut saya ya mungkin masih terlalu ini ya, masih terlalu basic dan kadang justru membingungkan juga gitu kalau di SD atau SMP itu. Sehingga kadang-kadang ketika kuliah S1, S2, S3 itu perlu diperdalam lagi gitu. Ya, probability and distribution. Ya, probability itu ya peluang gitu ya. Peluang, eh, distribusi itu ya peluang dari setiap outcome ya. Outcome masing-masing outcome itu kan punya peluang masing-masing. Itu kita sebut sebagai distribution. Jadi probability itu terdistribusi untuk semua outcome yang ada gitu kan. Outcome yang pertama punya probabilitasnya sendiri, outcome yang kedua punya probabilitasnya sendiri, outcome yang ketiga punya probabilitasnya sendiri dan seterusnya. Nah, di sini nanti teman-teman diminta untuk belajar ini apa namanya eh, konsep sample space, event space, dan probability gitu ya. Di sini saya nggak akan bahas lagi lah. Teman-teman baca sendiri aja ya apa itu sample space. Sample space itu adalah suatu ruang yang berisi outcome semua kemungkinan outcome yang ada. Lalu setiap outcome itu punya probabilitasnya masing-masing sehingga disebut sebagai distribusi tadi ya. Probabilitasnya itu terdistribusi ke semua outcome yang mungkin gitu kan. Masing-masing outcome tentu saja punya probability-nya masing-masing. Artinya probability itu didistribusikan ya. Distribusikan ke semua outcome yang ada. Lalu ada event. Event itu sebenarnya subset dari uh, himpunan semestanya outcome gitu ya. Nah ini nih silahkan dibaca sendiri. Saya nggak akan mendiskusikan ini karena apa namanya uh, malah nggak jelas kalau didiskusikan. Silahkan dibaca. Nanti ada konsep random variable. Random variable itu ya ibaratnya uh, outcome itu kita jadikan angka lah gampangannya gitu ya. Kita jadikan angka. Jadi kalau teman-teman itu misalnya mengamati suatu percobaan, nah
kemudian suatu percobaan itu menghasilkan outcome tertentu, misalnya percobaannya itu apa ya, lempar koin gitu kan, lempar koin itu kan bisa outcome-nya bisa angka atau gambar gitu kan. Nah, itu nanti angka atau gambar itu diberi nilai tertentu, misalnya angka itu 0, gambar itu 1 gitu kan. Dan tidak hanya diberi nilai, tetapi outcome tadi itu juga punya probability gitu, diberi suatu nilai probability. Misalnya angka itu probability-nya 0,5, gambar probability-nya 0,5 gitu. Atau probability yang lain juga boleh. Misalnya angka itu diberi probability 0,2, gambar diberi probability 0,8 ya, untuk merepresentasikan suatu kondisi bahwa koinnya itu sebenarnya tidak seimbang antara dua permukaannya gitu. Itu jadi saya tidak akan membahas random variable, tapi kalau teman-teman ingin baca definisinya apa, silakan baca ini halaman, beberapa halaman yang ada di naskah ini. Gitu ya. Jadi kalau saya, langsung ke definisi intuitifnya saja ya teman-teman ya. Saya langsung ke definisi intuitif apa itu random variable. Saya nggak akan bicara definisi formal ya, definisi formal matematiknya nggak usah lah, karena rumit kalau dibicarakan. Mending teman-teman baca sendiri di situ. Karena definisi formalnya ya harus tahu apa itu sample space, harus tahu apa itu event space, harus tahu apa itu probability. Kemudian nanti eh, apa namanya, random variable itu kan memberikan nilai ke setiap outcome gitu kan, ke setiap outcome yang ada itu diberi nilai tertentu gitu kan, dan diberi probability tertentu gitu. Karena outcome itu tidak mesti nilai teman-teman, outcome itu kan namanya percobaan dalam kehidupan sehari-hari ya, itu kan kadang-kadang hanya konsep. Misalnya ujian itu outcome-nya apa, lulus atau gagal gitu, lulus atau gagal itu kan nggak ada nilai angkanya gitu kan. Nah itu kan apa namanya, eh, makanya random variable itu semacam konversi ya, konversi dari outcome menjadi suatu nilai tertentu. Misalnya lulus itu 0, dan lulus itu 1, tidak lulus itu 0, misalnya begitu kan. Ya. Jadi begini teman-teman, saya tidak akan bicara definisi formal tentang random variable, tapi mungkin pakai ini aja, pakai analogi seperti variabel biasa ya. Nah, kalau teman-teman bicara aljabar yang biasa itu kan, misalnya ini variabel ya. Habis. Variabel sebagai contoh ya, variabel X. X itu variabel biasa. Nanti ada juga kalau di probability istilahnya random variable atau variabel random bahasa Indonesianya ya. Ini variabel ya, karena ini bahasa Inggris ya. Atau variabel juga boleh lah, variabel boleh ya. Ini nanti Indonesianya kan variabel random. Nah, ini variabel ya. X ini variabel random misalnya X ya. Dituliskan seperti ini. Ya, X ini juga boleh sih. Ya. Ini X biasa, variabel biasa, ini variabel random yang juga X. Sama-sama mau dimaknai X ini misalnya tinggi badan misalnya. Tinggi badan. Kalau ini variabel random, ini juga saya maknai tinggi badan misalnya. Gitu ya, sama-sama tinggi badan. Cuma bedanya apa? Kalau untuk variabel yang biasa, teman-teman disuruh memberi contoh. Berilah contoh variabel X eh, yang mana X itu adalah tinggi badan. Teman-teman disuruh memberi contoh, maka gampang biasanya. Teman-teman, X sama dengan 156 kan gitu ya misalnya ya. Ini yang biasa teman-teman lakukan dengan variabel biasa. X adalah variabel biasa yang merepresentasikan tinggi badan. Silahkan berikan contohnya. Teman-teman akan
menulis seperti ini, X sama dengan 156. Atau terserah, angka yang lain juga boleh, X sama dengan 163 misalnya, kan boleh aja. Variabel biasa kan seperti itu. Mungkin tidak bisa kita gambarkan, tapi kita tuliskan dalam bentuk angka sama dengan 156 gitu. Nah, kalau variabel random itu dia itu menggambarkan distribusi sebenarnya, teman-teman. Jadi tinggi badan itu, karena ini variabel random, kita tidak bicara tinggi badan si A, tapi kita bicara kalau ini misalnya tinggi badan variabel biasa ini misalnya tinggi badan si X, nah, tinggi badan si Budi gitu ya. Ini kalau kalau apa namanya variabel biasa. Jadi tinggi badan si Budi kan 156. Kita ambil contohnya ya. Contohnya 156. Tapi kalau variabel random itu kita tidak membicarakan tinggi badan seseorang, tapi kita bicara tinggi badan suatu populasi. Tinggi badan suatu populasi. Jadi bedanya ini cuma penjelasan cara bodohnya ya teman-teman, bukan secara matematik yang formal, itu penjelasan cara bodohnya. Kalau variabel biasa, misalnya tinggi badan, ya berarti tinggi badan seseorang gitu. Si Budi tingginya berapa? 156. Tapi kalau variabel random itu kita bicara tentang tinggi badan populasi, bukan satu orang populasi. Karena populasi, maka tingginya itu bisa macam-macam. 140 bisa gitu kan. Ini kita tuliskan aja bisa kita tuliskan dalam bentuk tabel. Karena ini variabel random. 140, 141, 142, 143 dan seterusnya sampai 170 misalnya 171 semuanya ada. Namanya juga variabel random ya. Jadi dia tidak hanya membicarakan satu orang, dia membicarakan populasi. Sehingga variabel random ini tidak bisa kita tuliskan X sama dengan berapa, itu nggak bisa. Selalu bisa kita tuliskan X itu bisa 140, bisa 141, dia bisa mengambil banyak kemungkinan. Jadi variabel random itu selalu begitu. Contoh variabel random berat badan, ya kita ngomong X sama dengan, nah, X ini bisa 50, bisa 45, 46, 50, 51, 60, 70 gitu kan. 75, 80 lah gitu. Namanya variabel random itu bisa mengambil nilai macam-macam, tidak hanya satu. Karena random ya. Jadi dia bisa 140, bisa 141, namanya juga tinggi badan kan. Bisa tinggi badan mahasiswa misalnya, bukan tinggi badan bayi ya, tinggi badan mahasiswa itu ya seginilah, bisa 171 dan seterusnya. Tetapi selain nilai tingginya yang ditulis, kalau variabel random probabilitasnya juga harus ditulis. Artinya probabilitas masing-masing nilai itu berapa. Gitu ya. Jadi misalnya probabilitas 140 itu 0, berapa misalnya. Ya 0,01 misalnya, ini juga 0,01, ini 0,02. Ini 0,02 misalnya, ini 0,02, ini 0,005. Itu cara menggambarkannya begini teman-teman. Ini bedanya antara variabel biasa dengan variabel random. Itu ya. Cara membedakannya. Variabel biasa itu apa? Yaitu ambil saja satu nilai. X sama dengan 156. Misalnya kalau tinggi badan yaitu tinggi badannya seseorang. Tapi kalau variabel random itu bukan tinggi badan seseorang, tapi tinggi badan populasi. Ya, artinya tinggi badan populasi bisa macam-macam, bisa 140, 141. Tentu saja nggak mungkin 0 ya, tinggi kok 0 kan nggak mungkin. 140, 141, 142, 143 sampai seterusnya, sampai yang menurut teman-teman itu mungkin. Sampai 171 pun bisa, sampai 200 mungkin juga bisa. Tetapi selain nilainya itu harus dilengkapi dengan probabilitasnya. Gitu ya. Mungkin kalau 140 itu probabilitasnya kecil, 141 kecil juga. Cuma nanti kalau 150-an mungkin probabilitasnya sudah lebih besar. 0,09 gitu. 0,3 misalnya gitu ya. Jadi cara menggambarkannya begini teman-teman. Nggak bisa hanya ditulis angka satu, tapi harus ditulis semua angkanya, semua angka yang mungkin dan probability-nya.
atau distribusi probabilitasnya. Distribusi itu kan pembagian probabilitasnya ini bagaimana gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Cara menggambarkan variabel random selain dengan tabel bisa juga dengan grafik seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ini tinggi badan karena dia variabel random maka kan gambarnya kan dalam bentuk grafik ya. Ini 140 di sini, 141 di sini, ini misalnya 170, 171 dan seterusnya. Sama seperti ini, cuma sekarang nilainya itu jadi sumbu horizontal. Kita sebut tinggi badan atau X tadi. Ya. Kemudian sumbu vertikalnya itu adalah probabilitasnya. P X-nya itu ya, probabilitas dari X. Ya. Probabilitasnya gimana? 140 itu kecil, 141 kecil juga. Tapi semakin ke atas naik, nanti lama-lama mengecil lagi. Nah, ini cara lain menggambarkan variabel random dalam bentuk grafik. Kalau tadi variabel random digambarkan dalam bentuk tabel, sekarang variabel random digambarkan dalam bentuk grafik. Tapi ini kan sebenarnya sama. Cuma kalau tadi angka-angka ya 141, 0,01, 141, 0,01. Kalau sekarang 0,01-nya itu dalam bentuk visual gitu, dalam bentuk grafik. Nah, ini variabel random itu seperti ini. Tidak bisa digambarkan dengan satu nilai, tapi dengan grafik atau mungkin dengan tabel gitu ya. Namanya juga variabel random. Nah, gitu ya. Ini penjelasan secara apa namanya? Secara intuitif saja gitu. Oke, mungkin kita lanjutkan ya. Nah, jadi variabel random itu seperti itu. Lah, variabel random itu ada dua jenis teman-teman ya. Jadi ya variabel random itu ada yang sifatnya itu discrete, yang sifatnya itu continue. Gitu ya. Sebenarnya tinggi badan itu adalah variabel random yang sifatnya continue. Kenapa? Karena tinggi badan itu bisa punya koma-koma teman-teman ya. Misalnya 150,3 bisa, 170,1 bisa, bahkan 154,03352 gitu kan juga bisa. Jadi ini seperti tipe data ya. Kalau teman-teman pernah belajar tipe data itu kan tipe data ada yang sifatnya itu continue, ada yang sifatnya discrete gitu ya. Discrete itu contohnya tipe data ordinal gitu ya atau nominal gitu. Kalau continue itu ya numerik eh, bilangan real ya. Jadi continue itu contohnya bilangan real. Contohnya tinggi badan. Tinggi badan itu sebenarnya continue karena dia bilangan real kan. Tadi contoh yang di depan itu sebenarnya saya memberikannya agak keliru gitu karena tinggi badannya saya anggap bulat. Padahal sebenarnya enggak, tinggi badan itu bisa ada komanya gitu ya. Jadi dia termasuk continue tinggi badan. Jadi kalau kita gambarkan sumbunya ini tinggi badan ini nanti setiap titik ini mungkin di sini mungkin, di sini mungkin, di sini mungkin jadi rapat. Namanya continue. Nah, kalau discrete itu misalnya ya, misalnya angka dadu. Angka dadu kan nggak ada komanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan discrete berarti. Atau mungkin jumlah anak. Jumlah anak kan nggak mungkin anaknya 2,5, anaknya 2,4 kan nggak mungkin. Nah, maka itu disebut sebagai discrete. Nah, angka dadu atau jumlah anak, istilahnya count ya. Kalau yang count itu jumlah itu count. Cacah sebenarnya bukan jumlah ya, tapi cacah. Cacah anak gitu ya. Angka dadu atau mungkin cacah anak. Cacah anak
Nah, itu diskrit kan nggak mungkin ada komanya toh. Anaknya cacahnya berapa? 3,5 kan nggak mungkin. Angka dadunya apa? 5,1 kan nggak mungkin. Maka dia diskrit. Sehingga dia hanya menempati nilai-nilai tertentu. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalau angka dadu. Kalau cacah anak mungkin ketambahan satu lagi 0 gitu mungkin ya di depannya. Tapi kalau tinggi badan ini kontinu. Jadi setiap titik di sini bisa ada semua nilainya. Nah, sehingga nanti ketika diberikan probability ya untuk setiap nilai ini kan nanti harus diberikan probabilitasnya teman-teman karena ini variabel random ya. Untuk 0 probabilitasnya berapa, 1 probabilitasnya berapa. Itu apa namanya? Eh, itu juga terpengaruh. Jadi ini probability ke atasnya ini probability. Ini juga sama probability. Karena ini variabel random, setiap angka, setiap nilai itu harus diberikan probability. Misalnya apa? Misalnya kita bicara yang angka dadu dulu ya. Angka dadu dulu probability-nya adalah 1,6. Kalau kalau dadunya itu seimbang ya. Kalau dadunya seimbang kan berarti ini 1/6. Berarti grafiknya nanti seperti ini. Gini, 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 gini. Jadi untuk 1 probability-nya 1/6. Untuk 2 probability-nya 1/6. Untuk 3 1/6. 4 1/6. 5 1/6. 6 1/6. Artinya ini probability-nya itu dianggap apa seragam ya untuk semua nilai karena dadunya seimbang. Boleh enggak misalnya yang ini dikecilin, yang satu lebih kecil misalnya 1/12, yang ini juga 1/12, tapi mungkin 5 sama 4 misalnya jadi apa namanya 3/12 dan 3/12 misalnya. Ya bisa saja. Berarti itu merepresentasikan kondisi di mana dadunya tidak seimbang gitu. Terserah kita. Yang penting jumlahnya ini ya sigma ya, sigma px-nya ini itu sama dengan 1. Yang penting probabilitasnya ini kalau di sigma jumlahnya 1 gitu ya. Ini X dimulai dari 1, 2 sampai dengan 6 gitu ya. Jadi sigmanya ini harus 1. Namanya probabilitas kan nggak boleh jumlahnya misalnya ya probabilitas angka 1 itu 10, yang 2 50, 3 15, 4 10 lagi ketika di total jumlahnya 150 nggak boleh. Namanya probabilitas jumlahnya harus selalu 1. Dan probabilitas itu nggak boleh negatif juga gitu. Kalau 0 masih boleh, probabilitasnya 0 bisa, tapi kalau probabilitasnya kok negatif setengah nggak bisa, probabilitas kan nggak mungkin negatif. Jadi ini seperti itu probabilitas. Tapi ini teman-teman ya pasti sudah paham lah, nggak usah diingatkan pun tetap sudah ingat ya. Masa probabilitas negatif kan nggak mungkin gitu. Terus kalau saya tanpa saya jelaskan bahwa jumlahnya harus 1, teman-teman kan juga sudah paham ya. Probabilitas masa jumlahnya 5 kan nggak mungkin ya. Kalau di sum ya jumlahnya pasti 1. Nah, yang agak berbeda kalau random variabelnya itu kontinu teman-teman. Karena ini kan rapat sekali ya. Dan setiap angka yang di sini yang rapat ini punya probabilitasnya masing-masing. Nah ini kalau kita gambar, probabilitasnya itu juga rapat gitu. Jadi misalnya untuk angka tinggi badan 140 itu probabilitasnya sekian. Untuk 140,001 sekian. 140,002 sekian. 140,03 sekian. Jadi ini rapat. Sehingga kalau digambar tidak lagi menjadi bentuk seperti ini, tidak menjadi bentuk silang-silang. Tapi karena silangnya itu saking rapatnya gitu ya, saking rapatnya silangnya, karena serapat sekali akhirnya jadi garis. Nah, misalnya gini. Ya ini inilah. Ya gini sampai ya gini. Ini apa? Karena silangnya ini saking rapatnya teman-teman. Silangnya ini saking rapatnya akhirnya membentuk garis ini. Ya ini juga sama. Ini PX juga. Nah, ini probability dari X cuma apa namanya sekarang bukan lagi pakai sigma tapi integral ya integral dari px dx. Integral itu apa luasnya ini teman-teman ya ini luasnya ini namanya juga integral kan sekarang nggak bisa pakai sigma karena ini rapat sekali. Gantinya sigma apa? Integral. Integral dimaknai apa? Integral itu dimaknai luas ini
Luas ini adalah 1. Jadi integral misalnya dari min tak hingga sampai tak hingga Px dx itu 1. Artinya apa? Luas ini, luas yang di sini itu adalah 1. Gitu ya. Jadi bedanya di situ. Kalau yang A ini disebut sebagai PMF, probability mass function. Probability mass function itu adalah distribusi untuk variabel random yang discrete. Ini disebut sebagai PDF. Di sini adalah distribusi untuk variabel random yang sifatnya kontinu. PDF itu probability density function. Gambarnya seperti ini. Yang nilainya 1 itu adalah luasnya. Luas di bawah PDF, di bawah probability density function. Jadi luas di bawah PDF-nya 1. Kalau PMF, karena ini discrete, ya gambarnya seperti ini, silang-silang ini. Yang bernilai 1 apa? Sigmanya. Sigma dari nilai-nilai PMF-nya ini sama dengan 1. Itu ya. Jadi itu bedanya antara probability mass function dan probability density function. Tapi sebenarnya ini sama kan? Analogian, analog ya. Ini nilai-nilai yang mungkin itu ditulis semua. Karena angka dadu nilai yang mungkin ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan setiap nilai yang mungkin itu diberi probability. Probability-nya contohnya ini 1/6 semua. Ini juga sama, tinggi badan ini nilai-nilai yang mungkin berapa? Ya mungkin dari 140 sampai dengan 180 misalnya. Tapi untuk setiap nilai itu, karena rapat sekali bisa ada komanya, itu dikasih probability function, dikasih probability sehingga bentuknya garis atau bentuknya tuh apa ya, kurva seperti ini. Karena saking rapatnya. Yang bernilai 1 adalah integralnya atau di sini luasnya. Luas daerah di bawah PDF-nya. Itu sama dengan 1. Nah, itu apa namanya? PDF dan PMF itu ya. Oke, sekarang saya coba carikan ini ada enggak. Bentar. Kalau teman-teman pernah belajar misalnya Kalman filter ya. Kalman filter itu kan dia itu memprediksi namanya linear quadratic estimator ya, LQI, linear quadratic estimator. Kalman filter itu yang diprediksi bukan hanya misalnya memprediksi posisi. Kalman filter itu kan memprediksi ketinggian lah. Katakanlah kita menembakkan roket gitu kan. Roket itu kan nanti dari waktu ke waktu punya ketinggian ya. Kalman filter itu kan memprediksi ketinggian sebenarnya. Tapi yang diprediksi oleh Kalman filter itu bukan ketinggian dalam arti seperti variabel biasa. Kalau pakai variabel biasa, Kalman filter itu akan bicara begini. Sekarang ketinggian roket adalah 100, gitu ya. Nanti ketinggian roket itu adalah 1 detik kemudian ketinggian roket adalah 101 atau 110 lah gitu. Nanti 1 detik berikutnya ketinggian roket menjadi 118 misalnya. 1 detik kemudian ketinggian roket adalah 125 gitu ya. Itu prediksi dengan cara biasa. Mengapa? Karena yang diprediksi itu variabel biasa. 100, 110, 118, 125. Tapi kalau Kalman filter enggak. Teman-teman kalau pernah belajar Kalman filter, dia itu yang diprediksi bukan variabel biasa. Tapi yang diprediksi oleh Kalman filter itu adalah variabel random. Bukan variabel biasa. Nanti silakan dilihat lagi ya. Kalman filter atau linear quadratic estimator, LQI. Nama lainnya. Itu yang diprediksi bukan variabel biasa. Misalnya ketinggian sekarang 100, ketinggian 1 detik lagi itu 110, bukan. Tapi ketinggian sekarang itu di antara gitu. Dia bilangnya begitu, Kalman filter itu. Ketinggian sekarang itu kira-kira di antara 95 sampai 105 gitu. Kan yang diprediksi kan bukan variabel biasa, tapi variabel random. Karena variabel random, dia prediksinya itu range gitu. Ketinggian roket sekarang itu di antara 95 sampai 105 dengan probabilitasnya sekian-sekian, dia menyebutkan. Jadi Kalman filter itu mengatakannya begini, ketinggian roket sekarang itu adalah bisa jadi 95 dengan peluangnya 0,1 gitu ya, bisa jadi 9,6 dengan peluang 0,2, bisa jadi 100 dengan peluang 0,1, bisa jadi 101 dengan peluang 0,05, bisa jadi 140
4 dengan peluang 0,05, bisa jadi 105 dengan peluang 0,1 gitu. Jadi Kalman filter itu tidak pernah memprediksi satu nilai. Ketinggian sekarang 100, enggak. Dia akan mengatakan ketinggian roket sekarang itu bisa 95, bisa 96, bisa 100, bisa 101, bisa 105. Nah, masing-masing nilai itu punya probabilitasnya masing-masing. Jadi Kalman filter akan mengatakan ketinggian roket itu 95 dengan peluang 0,196 dengan peluang 0,15 gitu. Jadi prediksi yang dihasilkan oleh Kalman filter itu bukan variabel biasa, tapi variabel random. Gitu ya teman-teman. Ini hanya sekedar contoh. Dan dalam banyak mesin learning nanti teman-teman itu akan memprediksi variabel random, bukan memprediksi variabel biasa. Sebagai contoh klasifikasi ya. Klasifikasi itu eh, teman-teman punya neural network atau punya CNN, CNN itu tidak akan mengatakan prediksi begini, orang ini adalah A gitu. Enggak, itu namanya memprediksi dengan cara biasa. Dalam banyak kesempatan, mesin learning itu memprediksinya variabel random. Jadi orang ini adalah A dengan peluang 0,1, B dengan peluang 0,3, C dengan peluang 0,35, D dengan peluang 0,1, E dengan peluang 0,05. Jadi dia berkatanya begitu teman-teman. Kalau teman-teman pernah melihat model classifier yang modern kan begitu. Dia tidak akan mengatakan orang ini adalah si A. Dia tidak bilang begitu. Dia bilang orang ini si A dengan probabilitas 0,1, bisa juga orang ini si B dengan probabilitas 0,2, bisa jadi orang ini si C dengan probabilitas 0,25, bisa jadi orang ini si D dengan probabilitas 0,1, bisa jadi ini si E dengan probabilitas 0,05. Dia akan mengatakan seperti itu. Karena yang diprediksi oleh classifier kontemporer itu bukan variabel biasa, tapi variabel random. Jadi setiap nilai itu mungkin A, B, C, D, E semuanya mungkin, cuma probabilitasnya beda-beda. Ada yang nilai dengan probabilitas kecil, ada nilai dengan probabilitas yang besar. Termasuk kalau teman-teman pakai ChatGPT. ChatGPT itu kalau memprediksi kata, itu tidak satu yang diprediksi, tapi dia memprediksi beberapa dengan probabilitas masing-masing. Jadi yang diprediksi ChatGPT itu adalah variabel random. Kata berikutnya apa yang mau dikatakan oleh ChatGPT ya? ChatGPT itu dia akan membuat daftar kata yang muncul gitu. Oh, kata yang akan saya sebutkan setelah ini itu bisa jadi aku dengan peluang 0,3, kamu dengan peluang 0,4, dan dia dengan peluang 0,3 gitu. Jadi ChatGPT itu tidak memprediksi satu nilai. Dia memprediksi banyak nilai, tapi masing-masing nilai punya peluangnya sendiri-sendiri. Makanya kalau teman-teman itu nanti menjalankan ChatGPT berulang-ulang untuk pertanyaan yang sama, jawabannya berubah-ubah terus. Karena yang diprediksi ChatGPT itu bukan variabel biasa, tapi variabel random. Gitu ya. Itu yang mungkin perlu diingat-ingat teman-teman. Caranya gimana? Ya bayangkan ini yang saya gambar di kertas ini. Variabel random itu tidak bisa ditulis dalam bentuk X sama dengan 10, ini nggak bisa. Ini namanya variabel biasa. X sama dengan 10 ini variabel biasa. Kalau variabel random itu tidak bisa ditulis dengan cara ini, bisanya digambar. Digambar dalam bentuk ini, atau digambar dalam bentuk ini, atau mungkin ditulis dalam bentuk tabel. Ini kan bisa juga dalam bentuk tabel kan. 101 itu peluangnya 1/6, 2 1/6, 3 1/6. Dalam bentuk tabel itu masih bisa. Jadi variabel random itu bisa dituliskan dalam bentuk tabel kalau dia itu discrete, atau bisa dituliskan dalam bentuk gambar seperti ini kalau dia itu continue. Dia nggak bisa disebutkan dengan cara X sama dengan, nggak bisa karena dia variabel random. Itu ya teman-teman. Nah, itu mesin learning modern itu yang diprediksi variabel random, bukan variabel biasa. Termasuk Kalman filter yang dia prediksi ketinggian roket bukan satu nilai, tapi beberapa nilai dengan beberapa peluang yang berbeda-beda. Jadi dia memprediksi variabel random juga untuk apa namanya Kalman filter. Oke, mungkin karena saya agak capek, kita break dulu sebentar ya. Nah, nanti kita lanjutkan setelah ini. Kita akan bicara mengenai joint distribution. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini joint distribution. Untuk sementara kita break dulu sebentar karena saya bicara terus jadi agak capek gitu ya. Kita break dulu sekitar 10 menit teman-teman. Silakan teman-teman beraktivitas yang macam-macam boleh gitu ya.
tadi kita bicara panjang lebar itu sebenarnya cuma untuk melihat atau untuk mencoba memahami gitu ya apa itu variabel random. Ya mungkin kalau kita pikirkan secara sederhana, random variabel random itu ya variabel yang eh, cara penggambarannya itu dalam bentuk grafik. Mungkin begitu ya secara sederhananya ya. Grafik apa ya? Bisa PMF ya, probability mass function atau PDF, probability density function. Jadi memang tidak bisa kita sebutkan nilainya itu dengan sebuah angka saja gitu. Nah, itu variabel random. Nah, mungkin contohnya yang tadi ini ya, dadu ini. Saya menggambarkannya seperti ini. Ini adalah PMF ya, probability mass function untuk angka dadu yang keluar gitu kan, yang dikocok keluar. Eh, Contohnya ya pakai titik-titik begini. Tapi mungkin ada yang lebih bagus juga dengan histogram. Jadi seperti ini. Ya, gitu ya teman-teman ya, digambarkan dalam bentuk histogram seperti ini. Nah, jadi untuk setiap nilai dia punya ketinggian dari barnya gitu kan. Kebetulan tingginya ya di sini berapa ya, seperenam semua gitu kan ketinggian dari bar ini. Jadi dalam bentuk bar chart itu juga bisa, atau dalam bentuk histogram. Kata lainnya bar chart gitu ya, diagram batang. Kalau yang PDF tidak mungkin pakai diagram batang. Kenapa? Kenapa? Karena ini nilainya ini rapat sekali, nilai di sini, sehingga probability-nya juga rapat. Sehingga kalau digambarkan ya dalam bentuk grafik yang smooth seperti ini, dalam bentuk garis. Jadi ini cara memahami variabel random gitu ya. Mungkin secara sederhananya begitu. Variabel ini tidak bisa kita tuliskan angkanya, tapi hanya bisa kita gambarkan dalam bentuk ini, misalnya bar chart atau histogram, diagram batang, atau dalam bentuk PDF seperti ini, atau mungkin dalam bentuk tabel. Jadi khusus yang bar chart ya, khusus diagram batang kan sebenarnya juga bisa dalam bentuk tabel. Jadi begini tabelnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, masing-masing probabilitasnya 1/6 gitu ya. Nah ini cara lain apa namanya menggambarkan yang PMF ya, probability mass function dalam bentuk tabel. Baik, sekarang kita jadi teman-teman sudah tahu ya contoh tadi variabel random. Contoh yang tadi cara gambarnya seperti ini. Ini misalnya X, ini biasanya disimbolkan dengan huruf besar ya, variabel random X, atau mungkin ini tinggi badan. Ini mungkin di sini 140, di sini 180 misalnya. Di sini nanti seperti inilah apa namanya PDF-nya gitu ya. Atau kalau yang tadi yang misalnya ini contoh yang lain lagi, ini juga X juga misalnya, atau mungkin Z gitu ya, Z ya, Z ini mungkin apa ya, jumlah anak misalnya ya, cacah anak. Cacah anak ini bisa juga nilainya berapa, 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, 4, 5 misalnya ya. Ini probabilitasnya sendiri-sendiri itu ya. 0 mungkin segini, 1 itu lebih banyak, 2 lebih banyak lagi, 3 mungkin sedikit di bawahnya, 2, 4 segini, 5 5 sedikit juga. Ini misalnya seperti ini. Ini cacah anak ya. Cacah anak ini probability-nya. Nah, sekarang sedikit memperkenalkan notasi ya teman-temannya. Ini misalnya di sini 161 misalnya.
ternyata probabilitasnya itu di sini adalah 0,003 misalnya gitu ya. Ya ini kalau di dalam notasi matematikanya yang ini sering dituliskan probability bahwa X itu sama dengan 161 itu sama dengan 0,003. Jadi cara menulisnya begini teman-teman. Probability bahwa X sama dengan 161 itu adalah, ini dimaknai adalah ya, probability bahwa X itu 161 adalah 0,003. Cara nulisnya begini. Nah, cuma kadang-kadang ini disederhanakan atau mungkin cara menulis yang lain yang lebih yang untuk nilai selain 161 itu pakai seperti ini misalnya. Nah, jadi ini probability bahwa X itu bernilai sesuatunya ini dituliskan dalam bentuk X kecil biasanya. Probability bahwa X itu bernilai 162 misalnya, itu adalah sekian. Cuma kadang-kadang ini diringkas menjadi seperti ini, PX sama dengan sekian. Nah, tapi ini sebenarnya cara menulis yang salah teman-teman. Cara menulis yang benar itu seperti ini. Probability bahwa X itu tinggi badannya. Probability bahwa X itu memiliki nilai sekian, nilai sekiannya ini mungkin 161 adalah itu. Tapi kadang-kadang orang nulisnya langsung P161. Nah, kadang-kadang nulisnya begini. P161 sama dengan 0,003. Ini cara menulis yang lebih ringkas. P161 itu maksudnya apa? P161 itu maksudnya probabilitas bahwa X itu tinggi badan ya. Probabilitas bahwa tinggi badan itu adalah 161, bahwa probabilitas bahwa tinggi badannya sama dengan 161 itu adalah 0,003 gitu. Cara membacanya gitu. Jadi ini cara penulisan yang lebih tepatnya itu begini. Cuma kadang-kadang di buku teks itu supaya tidak terlalu panjang disederhanakan dengan cara seperti ini. P161 sama dengan 0, maksudnya apa? Sebenarnya ini cara menulis yang salah teman-teman ya, P161. Cara menulis yang benar tetap harus diberi tulisan X sama dengan. Karena kalau 161 itu kan nggak jelas 161 itu apanya. Tapi kalau X sama dengan 161 kan jelas. X itu tinggi badan sama dengan 161 kan gitu ya. Nah, cuma memang ini juga sering dipakai di buku teks supaya nggak bertele-tele. Jadi X sama dengannya disembunyikan. Meskipun ada, cuma disembunyikan X sama dengannya. Gitu ya. Jadi, nah, misalnya yang di sini juga sama. Misalnya ini 0,2 misalnya. Berarti ini kita menyebutnya probability bahwa Z, cacah anak itu sama dengan 1 adalah 0,2. Cara nulisnya sebenarnya begini. Tapi kalau mau ditulis ringkas ya langsung begini, probability 1. 1 itu maksudnya Z sama dengan 1. Probability bahwa cacah anak sama dengan 1 itu adalah 0,2. Memang kadang-kadang cara menulisnya seperti ini. Cuma ini cara menulis yang tidak benar sebenarnya. Tidak benar tapi praktis. Sehingga digunakan juga. Nah itu teman-teman apa namanya variabel random. Variabel random itu dalam bentuk grafik. Kemudian di dalam grafik itu kadang kita sering mengambil satu titik gitu ya. Contohnya 161, nah kita sebut P161 sama dengan 0,003. Kadang kita sebutkan PX sama dengan probability bahwa X sama dengan 161 adalah 0,003. Jadi cara yang tepatnya begini nulisnya. Ada X sama dengannya. Meskipun X sama dengan itu sering juga disembunyikan, sehingga tinggal P161. Termasuk yang ini sudah begitu, cara lengkap menulisnya adalah probability bahwa Z sama dengan 1, atau probability bahwa cacah anak sama dengan 1, itu 0,2. Meskipun kadang disembunyikan Z sama dengannya, sehingga probability 1 maksudnya probability bahwa cacah anak sama dengan 1, itu adalah 0,2. Gitu ya. Jadi jangan bingung, kadang kayak gini, kadang kayak gini, kadang gini, kadang gini, ya itu umum di buku teks. Yang lebih tepat, yang pakai X sama dengan atau Y sama dengan, itu yang tepat. Sedangkan yang atasnya itu tidak tepat. Tapi kok dipakai? Ya, karena dia lebih praktis, lebih ringkas. Gitu ya. Nah, sekarang kita bicarakan namanya joint probability. Joint probability itu adalah
sama seperti variabel random ya, tapi variabel randomnya itu lebih dari satu, teman-teman. Ya, jadi itu join probability itu adalah menunjukkan distribusi probabilitas atau distribusi probability ketika variabel randomnya itu lebih dari satu. Jadi kita lihat di sini. Contoh variabel random yang lebih dari satu gimana sih? Ya, teman-teman misalnya ingin menggambarkan distribusi probabilitas tinggi badan dan berat badan dari mahasiswa di tempat kita. Ya, kita ingin menggambarkan tinggi badan dan berat badan dari apa namanya? Eh, nah, ini join probability. Nah, saya cari. Ya, ini contoh join probability itu seperti ini, teman-teman. Lihat di apa namanya? Bukan di kamera ya, tapi mungkin teman-teman bisa lihat di ini di share screen. Jadi ini visualisasi untuk join probability. Jadi teman-teman itu ingin menggambarkan distribusi probabilitas untuk dua variabel random atau mungkin lebih secara sekaligus. Contoh variabel random yang ditampilkan secara sekaligus itu apa? Misalnya tinggi badan dan berat badan, gitu ya. Itu kan tinggi badan itu variabel untuk populasi mahasiswa ya. Jadi tinggi badan dari mahasiswa itu kan bisa macam-macam nilainya. Berat badannya juga bisa macam-macam. Jadi tinggi badan dan berat badan itu kalau dilihat secara bersamaan itu akan menjadi joint probability. Jadi kita melihat distribusi probabilitas untuk kombinasi dua random variabel atau lebih. Contohnya apa? Kita melihat distribusi probabilitas untuk berat badan dan tinggi badan. Contohnya seperti itu. Atau mungkin yang lebih sederhana, kita ingin melihat distribusi probabilitas untuk percobaan melempar dadu sekaligus dengan melempar koin. Berarti kan itu ada dua variabel ya. Variabel yang pertama X itu adalah angka dadu. Angka dadu ini kan variabel random ya, bisa 1 sampai 6 dengan nilai probabilitasnya masing-masing. Lalu karena percobaannya itu sekaligus melempar koin, maka ini adalah muka koin. Muka koin ini juga variabel random. Nilainya bisa angka atau gambar, gitu kan? Dengan probability masing-masing, gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini nanti, karena angka dadu itu bisa 6 jenis ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muka koin itu bisa 0, bisa angka dan gambar. Maka nanti probabilitas join probability-nya ya, join probability-nya menjadi seperti ini. Ya, itu kan. Nah, jadi kita gambarnya jadi seperti ini, teman-teman. Bayangkan atau silahkan dibandingkan dengan yang tidak join. Yang tidak join itu misalnya hanya angka dadu. Ini tidak join seperti ini. Angka dadu itu kan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya dadunya itu tidak seimbang betul ya, dadunya tidak perfect ya. Mungkin kan nilainya bisa berbeda-beda ya. Ada yang 0,1, ada yang 0,2, 0,2 gitu ya. Ini 0,2, yang ini 0,15, ini 0,15 misalnya seperti ini. Ini contoh
variabel random untuk angka dadu, gitu kan. Variabel random angka dadu, tapi ini hanya satu variabel random, jadi tidak ada joinnya. Ini probability-nya ini kalau kita jumlahkan ketemunya satu ya. Ini 0,6, 0,7, 0,85, dan 1. Tapi kalau sudah join probability berarti seperti ini teman-teman. Jadi ada kombinasi ya, bisa satu dan angka, satu dan gambar, atau dua dan angka, dua dan gambar, tiga angka, tiga gambar, empat angka, empat gambar, lima angka, lima gambar, enam angka, enam gambar. Jadi ini dikombinasikan. Kalau di matematika bahasanya cross product gitu kan, satu dua tiga empat lima enam cross product AG jadinya ya seperti ini. Lah masing-masing dari hasil cross hasil distribusi probabilitasnya masing-masing gitu kan. Yang kalau kita jumlahkan harus satu ini. Jumlahnya harus satu semua. Misalnya ini 0,1, ini 0,1, 0,1 gitu kan. Nah, ini 0,1, ini 0,1 gitu kan. Ini 0,05, 0,05 misalnya. 0,05, 0,05. 0,2, ini 0,05. 0,0. Ya, ini contohnya seperti ini, teman-teman. Ini contoh join probability. Ini jangan dibayangkan dadu sama koinnya itu seimbang. Kalau dadu sama koinnya seimbang, tentu angkanya enggak seacak ini. Kalau seimbang ya ini angkanya semuanya 1/12 kan gitu. Kalau koin dan dadunya seimbang ya, dadu dan koinnya itu seimbang, ini tentu probabilitasnya 1/12 semua. Tapi ini contoh saja, sekedar contoh bahwa ini dadu dan koinnya itu tidak seimbang. Jadi kalau dilihat di sini peluang paling tinggi itu bisa 2 angka, 3 angka, 4 angka, bisa yang paling tinggi justru 2 gambar karena ini 0,2 kan. Nah, gitu. Tapi ini probability ini kalau disigmakan di total ketemunya 1 juga. Ya ini contoh join probability. Kita punya apa namanya 2 variabel atau lebih. Ini sebagai contoh ini 2 variabel saja, angka dadu dan muka koin. Ini kalau digambar dalam bentuk tabel, kalau digambar dalam bentuk grafik ya berarti begini. Ini angka dadunya yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kemudian muka koinnya ini bisa angka, bisa gambar gitu kan. Ini kita sebut X, angka dadu, ini kita sebut Z, muka koin. Lalu nilai-nilai ini 0,05 ini bisa kita gambarkan dalam bentuk histogram, tapi histogramnya sekarang 3 dimensi, 3D teman-teman ya. Nah, sedangkan yang 2 ini 0,1 ini lebih tinggi lagi gitu kan. Nah, yang 3 ini juga 0,1, 4 juga 0,1. Yang 5 ini lebih rendah, 6 ini begini tingginya gitu kan. Nah, ini namanya histogram, tapi histogramnya sekarang 3 dimensi teman-teman. Ini gambarnya begini nanti. Nah, begini. Kemudian yang ini agak rendah 0,05, 0,05 ini 0,2 yang di sini. Jadi ini apa namanya lebih tinggi lagi di sini. Tinggi ini. Nah, yang ini nanti agak rendah itu di sana gitu ya. Yang ini juga agak rendah. Nah, jadi ini gambarnya seperti ini teman-teman. Histogram 3 dimensinya ya. Ini adalah bentuk angka-angka. Tapi kalau angka ini diwujudkan dalam diagram batang kan bentuknya seperti ini. Ini 0,05, ini 0,05, batangnya itu ketinggiannya 0,05 gitu ya. Yang ini 0,1 semua ketinggiannya 0,1, 0,1, 0,1 gitu kan. Ini 0,05, ini 0,1, ini 0,1, ini 0,05, 0,05, ini 0,2.
Jadi ini ada tingginya sendiri-sendiri. Ini kalau divisualisasikan dalam bentuk diagram batang 3 dimensi tapi sekarang 0,2 itu ya teman-teman ya. Kali ini dalam bentuk tabel, ini dalam bentuk diagram batang. Tapi ini sebenarnya sama kan ini dengan ini. Ini contoh join probability ya, karena probability-nya ini kombinasi antara dua variabel random. Gitu. Dan ini kebetulan dua-duanya adalah discrete ya. X itu discrete, Z itu discrete. Sehingga bisa kita gambarkan dalam bentuk tabel atau kita gambarkan dalam bentuk histogram 3 dimensi seperti ini. Nah kalau variabel randomnya kontinu gimana? Kalau variabel randomnya kontinu ya bukan histogram, tapi dalam bentuk mesh gitu ya, mesh 3D. Contohnya apa? Nah, sekarang saya beri contoh variabel randomnya itu tinggi badan. Tinggi badan kan seperti ini ya, X tinggi badan. Dia kan kontinu ya, tinggi badan. Ini 180, ini 140, ini probability-nya. Gambarnya seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini misalnya. Tapi kalau sekarang dua join probability, jadi ini misalnya tinggi badan, X ya, dan sekarang satu variabel lagi namanya berat badan, Z, ini berat badan. Berat badan ya, tinggi badan dan berat badan. Berarti nanti probability-nya kan yang ini ya, tumbuh probability. Sekarang bentuknya apa? Bentuknya seperti mesh gitu, seperti gunung gitu teman-teman ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ya, ini seperti ada gunungnya gitu, seperti ya gini lah. Nah, seperti gini bentuknya. Cara membayangkannya kan begitu ya. Ya, seperti sebuah gunung. Dan ini ada ya, nah, bisa dibayangkan ya teman-teman ya. Nah, mungkin saya contoh PDF to continuous random variable yang digambar. Ini kalau yang tadi teman-teman histogram yang 3 dimensi bentuknya seperti ini. Tapi kalau yang continue mesh ya. Atau contohnya ini normal variabel, multivariat normal distribution. Ya, contohnya seperti ini teman-teman. Ini contohnya seperti ini, gambar apa namanya? Gambar yang lebih baik. Dan. Ya, ini ya contohnya ya teman-teman ya. Ya, ini contohnya ini. Ini kalau ini X, ini Z. Karena kontinu jadinya mulus ya, jadi bentuk seperti bukit. Tapi kalau yang discrete kayak tadi bentuknya, yang tadi apa namanya 3D histogram ya. Ya, seperti ini kan. Ya, multivariat histogram ini karena discrete ya bentuknya kayak gini. Kalau yang ini mulus ya, karena continue. Kalau yang ini discrete, gitu ya. Ya, itu namanya joint distribution, teman-teman ya. Ya. Lalu dari konsep joint distribution ini kita mengenal beberapa aturan, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada namanya sum rule, ya. Kemudian product rule dan Bayes theorem. Ini digunakan pada
joint distribution. Artinya ketika kita bicara variabel randomnya itu 2 atau lebih itu. Ya sebenarnya 1 juga bisa sih sebenarnya ya. Cuma ini sum rule, product rule ini, terutama yang sum rule dan product rule ya. Kalau bias sih ini bisa untuk macam-macam ya. Ya, ya nanti kita lihatlah. Jadi sum rule, product rule ini untuk apa namanya joint distribution ya. Nanti ada istilah sum rule dan product rule. Nah, itu gimana ya menjelaskannya? Menjelaskannya itu ya pakai grafik sebenarnya paling enak ya. Coba saya carikan ya. Marginal, conditional, join, ya mungkin ini sih paling enak menjelaskannya yang ini teman-teman ya. Ya ini mungkin ya. Ya ini mungkin yang paling dekat, paling enak menjelaskannya. Atau mungkin ini ya. Ya ini salah. Nah ini teman-teman. Ya ini saya kira gambar yang cukup jelas untuk menjelaskan sum rule, product rule gitu ya, dan apa namanya. Tapi sebelum sampai sum rule dan product rule, mungkin teman-teman perlu mengetahui konsep namanya marginal dan kondisional gitu ya. Nah ini nih gambarnya ini. Ya gambarnya ini teman-teman ya. Ini ada 2 random variabel ya. Ini X1, ini X2. Atau kalau tadi namanya X dan Z, teman-teman ya. X itu apa? X itu misalnya tinggi badan, Z itu berat badan. Nah, kemudian ini adalah PDF-nya. PDF-nya itu adalah yang berbentuk gunung ini, teman-teman. Yang ini ya, yang gunung berupa mesh ini ya. Gunung yang berupa mesh ini. Itu join probability-nya kan begitu kalau digambarkan ya. Nah, sekarang gunung ini bisa disam gitu ya teman-teman ya. Bisa dilakukan, misalnya teman-teman mengambil garis lurus begini, ya. Kemudian nilai ketinggiannya ini, nilai ketinggian sepanjang garis lurus itu disam. Nanti hasil samnya itu di sini, ketemu di sini teman-teman. Ya. Ya, ini samnya di sini. Ibaratnya kayak diproyeksikan gitu ya. Gunung ini diproyeksikan ke sisi sisi sini. Tapi cara meproyeksikannya itu bukan ditarik garis lurus, tapi disam, di total gitu ya. Jadi dari sini menuju ke sana itu nanti kan ketemu gunung ya, ketemu gunung. Nah ini nanti kan naik ini, nilai probability-nya naik, kemudian turun lagi. Nah, nilai-nilai probability itu disam, dilakukan penjumlahan. Nah, nanti ketemunya hasil penjumlahannya kan ini. Jadi gunungnya itu kayak diproyeksikan ke sana gitu ya. Atau mungkin kalau dalam konteks yang tadi, teman-teman yang di sini, mungkin bisa lihat di kamera ya teman-teman ya. Ya ini marginal itu gimana? Ini dijumlahkan gitu teman-teman. Jadi dari sini ke bawah ini dijumlahkan. Dari sini ke sini ini dijumlahkan. Lihat di kamera ya. Atau dari sini ke sini dijumlahkan. Nanti ketemu 2 nilai ya, di sini dan di sini. Atau bisa juga dijumlahkan dalam arah horizontal. Ini. Nanti ketemu nilai-nilai sepanjang ini. Gitu ya. Atau kalau yang arah vertikal nanti ketemu nilai-nilai sepanjang ini. Ya. Ini contohnya ya. Nilai-nilai sepanjang ini atau ini nilai-nilai sepanjang ini. Itu dijumlahkan. Ke sana jumlah nanti ketemu ini. Array ini. Atau kalau vertikal berarti kolom pertama jumlah, kolom kedua jumlah, nanti ketemu yang ini. Yang di sini. 2 nilai di sini. Nah, itu namanya joint probability yang dimarginalkan atau disam gitu. Jadi gunung ini itu disam ke arah sana atau diproyeksikan ke sisi kanan ini.
cara memproyeksikannya itu dengan cara di sum itu ya, dilakukan sum, ini diproyeksikan ke sana, hasilnya ini. Hasilnya yang ini teman-teman. Hasilnya yang gunung naik ini. Ya, ini hasil proyeksi dari gunung ke sisi kanan. Sedangkan yang ini hasil proyeksi dari gunung ke sisi kiri. Ya. Caranya gimana? Ini sama, ditarik ke sana, tarik ke sana, ya, tarik ke sana, diproyeksikan ke sana. Sepanjang proyeksi ini di total gitu ya. Sehingga ketemu gunung ini dan itu namanya dimarginalkan. Atau kalau di kamera ini teman-teman, yang teman-teman lihat di kamera ini, nah ini diproyeksikan ke bawah sini dengan di total ke sini atau di sini. Ya, itu namanya dimarginalkan teman-teman. Maknanya apa? Makna yang dimarginalkan ini sebenarnya adalah probability dari X2 atau ini sebenarnya ya ini adalah apa namanya distribusi dari X2 yang merah ini. Kalau yang kuning ini distribusi dari X1. Kalau yang di tengah-tengah, gunung yang di tengah ini, ya, gunung yang warnanya biru ini, yang di tengah ini, ya, gunung ini yang bentuknya seperti kontur ini, seperti mesh ini adalah probability X1, X2. Namanya joint probability. Itu yang gunung ini. Ini probability X1, X2. Ini joint probability-nya. Kalau yang merah, ini sebenarnya hasil marginalisasi. Ya. Hasil marginalisasi itu di sum tadi. Ketemunya apa? Ini adalah probability dari X1 saja. Kalau yang kuning ini namanya probability X2 saja. Karena dimarginalisasi ya, di sum. Kalau yang biru ini namanya joint probability X1 dan X2. Itu konsep namanya joint marginal. Lalu ada kondisional. Kondisional ini kalau dipotong teman-teman ya. Ini mungkin saya hapus dulu. Ya. Gunung ini bisa teman-teman iris. Bisa teman-teman iris di suatu potongan tertentu di sini misalnya. Nah, ini namanya kondisional. Nah, teman-teman gunung ini dipotong untuk irisan di sini. Nah, nanti bentuk ini yang biru ini hasil potongannya ini disebut sebagai kondisional. Gitu ya. Makanya di sini ada contoh yang ini, yang garis-garis bawah ini. Ini kan gunung yang dipotong tadi. Nah, ini namanya kondisional. Gitu. Nah, jadi bisa dibayangkan ya mana yang join. Join itu adalah yang kalau di sini yang hijau ini, ya ini joinnya. Terus kalau gunung ini dipotong di suatu titik, ketemu yang biru ini, yang ini namanya conditional probability yang ini. Atau kalau diproyeksikan baik ke variabel pertama atau diproyeksikan ke variabel kedua, cara proyeksinya dengan sum, ini adalah namanya marginal probability. Atau kalau dari sisi gambar apa namanya yang tadi mungkin lihat di kamera ya, dari sisi probability yang bentuknya itu discrete seperti ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Ya, ini namanya join yang di sini ini, yang di tengah-tengah ini namanya join. Nilainya kan ada semua join probability. Ini angka sama gambar. Marginalnya mana? Marginalnya ya mau diproyeksikan kemana? Diproyeksikan ke angka berarti hasilnya ini. Ini namanya marginal. Ini kita sebut probability dadu dan koin. Kalau ini namanya probability dadu saja. Karena koinnya sudah nggak ada. Ini kan dimarginalkan ke arah ke dadu. Atau ini dimarginalkan ke arah koin. Berarti di sini sama sini ya ini ketemunya dua nilai. Ini namanya probability koin. Ya. Jadi ini di sum ya, di sum ke sini jadi probability dadu atau di sum ke bawah ini namanya probability koin. Tapi kalau tabel aslinya namanya mungkin nggak kelihatan di kamera. Nah, ini diproyeksikan ke kanan ini probability dadu, ini dimarginalkan ke bawah ini probability koin. Kalau yang biru semua ini namanya join probability atau sebutannya P dadu, koin.
Kalau ini P dadu, ini P koin. Nah, kondisional itu yang mana? Kondisional itu misalnya yang ini. Dipotong di sini. Ini namanya kondisional ini. Ini kita sebut probability dari apa? Dari koin ketika dadunya sama dengan 4. Nah, jadi ini probability koin ketika diketahui bahwa dadunya itu 4. Jadi nulisnya begini. Ini namanya kondisional. Probability dari koin jika kondisinya atau juga kalau diketahui dadunya sama dengan 4. Atau kita bisa juga ambil yang ini. Yang ini teman-teman. Ini namanya probability dari dadu jika kondisinya, jika diketahui koinnya sama dengan gambar. Jadi gitu ya, ini namanya kondisional. Ini kondisional, ini kondisional. Kalau ini namanya marginal, marginal dadu, ini marginal yang koin. Kalau yang biru ini namanya join probability atau probability dadu, koin. Itu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Ini konsep tentang join probability, marginal probability ataupun conditional probability. Memang kita bicara seperti ini kalau sudah lebih dari satu random variabel gitu ya. Karena lebih dari satu maka kita punya join, namanya juga lebih dari satu. Tapi itu bisa diproyeksikan sehingga ketemu marginalnya atau ditentukan kondisionalnya. Nah, kalau random variabelnya cuma satu nggak ada, konsep join nggak ada, karena konsep join nggak ada, marginal juga nggak ada, kondisional apalagi gitu kan. Jadi konsep adanya join, kondisional dan marginal itu ketika random variabelnya memang sudah lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga gitu ya. Nah, itu konsep pada join probability, marginal probability atau conditional probability itu terjadi ketika variabel randomnya itu sudah lebih dari satu, yaitu 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Baik, mungkin begitu dulu teman-teman untuk pertemuan kali ini. Nih di tempat saya sudah hampir Jumat ini, sudah hampir sholat Jumat, karena biasanya di rumah ini Jumatnya itu 11 lebih 35 atau 11 lebih 40 gitu ya. Ini sudah tinggal 15 menit lagi. Untuk itu saya akhiri dulu pertemuan kita pada